Nah, ini analitik dari channel Bank Matrix secara real time ya, yaitu 28 hari terakhir. Di sini cara penonton menemukan video Anda. Nah, di sini yang paling utama itu adalah fitur jelajah. Fitur jelajah itu adalah di beranda utama ya, yang sering kita sebut video itu muncul di halaman pertama. Nah, untuk di sini saya akan membongkar seperti apa sih cara yang sudah saya gunakan agar video kita itu bisa muncul di halaman pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Matrix. Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Oke, tanpa basa-basi kita langsung cara setting video kita agar bisa mudah muncul di halaman beranda, yaitu adalah traffic rekomendasi nantinya ya, yaitu fitur jelajah. Nah, mungkin di sini teman-teman sebagai penonton YouTube dan juga sebagai kreator, ketika membuka aplikasi YouTube, baik itu di aplikasi ponsel ataupun di PC, nah pastinya teman-teman sering melihat ya video itu muncul di halaman pertama, baik itu video short ataupun video panjang. Dan dari situ juga pastinya teman-teman sudah menyadarinya. Indikator apa sih yang video itu bisa muncul di halaman pertama? Yang pasti sudah kita sering lihat ya, yaitu adalah judul dan juga thumbnail yang bikin penasaran. Nah, itu jawabannya ya. Kalau video kita ingin mudah muncul di beranda, yaitu jawabannya, yaitu adalah kata kunci ataupun judul tadi ya, kata kunci dan juga thumbnail yang bikin penasaran. Wah, udah dong ya pembahasan kali ini ya, cukup segitu. Nah, ternyata bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu indikator agar video kita itu bisa muncul di halaman pertama saat orang membuka YouTube ataupun fitur jelajah. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Sebetulnya banyak sekali indikator yang harus kita perhatikan agar video kita itu bisa muncul di halaman pertama di beranda YouTube ya. Yaitu adalah kita harus setting selain dari kata kunci ataupun thumbnail tadi ya, yaitu adalah sebelum kita upload kita harus setting secangkir kopi hitam dulu ya. Aduh, Bang Met, terima kebiasaan. Lagi serius-seriusnya malah suruput kopi ya. Oh, biar nggak terlalu tegang ya. Suruput heula nya tah nu naronton enak suruput heula ya tong pohonya. Suruput saeutik mah kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, asam belum asli. Aduh, aduh. Oke, nikmat. Oke, sekarang kita mulai serius ya. Nah, mungkin selain teman-teman tadi memperhatikan dari segi judul ataupun thumbnail, pernah nggak sih teman-teman itu memperhatikan dari segi durasi videonya? Nah, mungkin ya coba teman-teman sekarang buka aplikasi YouTube ya di halaman pertama itu, pasti di sana yang sering muncul di halaman pertama video itu ya, itu pasti durasi yang panjang-panjang. Baik itu ya 8 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan ada yang berjam-jam, 1 jam, 2 jam mungkin ya. Ya, tapi ada sebagian lah ya, yang videonya itu durasinya pendek ya, seperti halnya 2 menit, 1 menit, ataupun 3 menit. Tapi durasi pendek itu tidak sebanyak durasi yang panjang-panjang. Nah, nambah lagi nih indikator agar video kita itu bisa muncul di halaman pertama di beranda itu ya. Yang tadi kata kunci, thumbnail, lalu ini durasi ya, diingat ya durasi. Nah, kenapa sih kok durasi itu masuk ke indikator agar video kita itu bisa mudah muncul di halaman pertama? Jadi seperti ini bro, waduh bahasanya udah bro. YouTube itu adalah bisnis. Kalau yang namanya bisnis itu pasti ada yang namanya cuan. Nah, jadi seperti ini. YouTube itu akan lebih merekomendasikan video-video yang durasinya panjang di halaman pertama itu karena agar YouTube itu bisa lebih mendapatkan cuan dari iklan video tersebut. Kita pasti udah tahu ya bahwasanya video yang panjang-panjang yang minimalnya 8 menit itu kan ada iklan di tengah-tengah video. Beda seperti halnya video yang kurang dari 8 menit, 3 menit, 5 menit gitu ya. Bayangkan ya, kalau satu video aja yang video panjang, iklannya itu mungkin ada 5 gitu ya, di tengah, di awal, di tengah, dan juga di akhir itu total kan minimalnya 3 ya kalau video panjang ya. Tapi kalau bisa kita setting ya video yang panjang-panjang itu bisa mungkin 5 iklan gitu ya. Nah, nanti kan YouTube itu juga bisa mendapatkan cuan ya.
Semakin penonton banyak melihat iklan, maka cuan yang didapat itu semakin banyak juga. Akan tetapi, YouTube itu nggak semena-mena merekomendasikan video yang durasinya panjang. Ngapain juga YouTube merekomendasikan video yang panjang, tapi ditonton oleh penonton itu adalah beberapa detik. Kalau algoritma bisa berbicara, ya sama aja bohong. Saya merekomendasikan video yang panjang tapi retensinya jeblok. Mending saya merekomendasikan video yang pendek tapi itu bisa ditonton sampai full gitu ya. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah bisa menebaknya. Selain itu dari durasi panjang, indikator agar video kita itu bisa muncul di halaman pertama di beranda itu adalah retensi penonton. Nah, nambah lagi ya, jadi 4 yang harus kita setting agar video kita muncul di beranda, yaitu adalah retensi. Yang pertama tadi ya, kita sebut dulu kata kunci, thumbnail, durasi, lalu retensi. Nah, lalu seperti apa agar video kita itu retensinya bagus? Ya, itu sih seperti yang pernah saya bahas, yaitu adalah rasa video. Buatlah konten ataupun pembahasan video yang itu akan bisa berlama-lama ditonton oleh penonton. Lalu, mungkin ini menjadi pertanyaan dari teman-teman. Bang, durasi video saya udah panjang nih, retensi penonton saya sudah sangat bagus nih, sudah hijau semua, tapi kok belum mendapatkan penonton. Nah, dari sini balik lagi ke yang awal tadi ya, yaitu adalah kata kunci ataupun judul yang bikin penasaran dan juga thumbnail yang menarik. Percuma jika durasi video kita ataupun retensi video kita itu sudah sangat bagus, tapi thumbnail ataupun tampilan awalnya itu enggak bikin penasaran orang mengintip, yaitu nanti akan di-skip aja gitu ya sama penonton ya. Aduh Bang Metrik bikin puyeng aja nih yang tadi 4 ya, muter-muter aja di situ ya. Kata kunci, thumbnail, lalu durasi, lalu retensi. Nah, sekarang gimana Bang? Kalau saya sudah membuat judul yang itu sangat penasaran ya, bikin menarik, lalu thumbnail juga bikin menarik ya, bikin penasaran, durasi udah panjang-panjang, retensi udah bagus, tapi kok masih aja tetap sepi gitu ya. Nah, ini sebetulnya masih ada faktor-faktor yang lainnya ya, yaitu adalah seperti halnya topik ya, topik video kita, lalu ada lagi kompetisi, lalu ada lagi musim. Wah, kalau dijabarin nama panjang lagi ya. Ini Bang Metrik bener-bener bikin mumet aja ini ya. Nah, sebetulnya jika kita ingin berkembang, itu kita harus bisa melihat dari berbagai faktor, dari berbagai sudut pandang ya. Jangan hanya kita menjadi YouTuber ketika upload video, lalu mendapati video kita itu sepi, baru kita keluar-keluar. Kenapa sih kita tidak mendapatkan penonton? Apakah YouTube ini akan bubar ataupun seperti apa? Apakah algoritma ini berubah ataupun seperti apa? Bla bla bla. Wah, pokoknya keluar-keluar seperti itu ya. Nah, di sana teman-teman bisa harus melihat lagi ya, karena YouTube ini sudah menyediakan yang namanya YouTube Studio. Di sana itu data-data sudah lengkap ya. Nah, makanya jika kita ingin belajar sesuatu hal, itu harus dari dasar terlebih dahulu ya. Jangan kita tuh ingin cepat-cepat lulus ataupun ingin cepat-cepat berhasil gitu ya. Jadi kita melompati dasarnya. Seperti halnya contoh ketika kita waktu di sekolah dasar, kita kan kelas 1 dulu, kelas 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Baru lulus ke SMP. Nggak mungkin kita ujug-ujug lahir ya umur 5 tahun ataupun 7 tahun kita langsung ke SMP. Nah, nggak seperti itu ya kita belajar. Kita itu harus belajar dari dasar dulu gitu ya, secara bertahap. Nah, hal-hal seperti itu di YouTube ini saya sudah menyediakannya yaitu di kelas Bang Metrik nih. Aduh, Bang Metrik malah promosi. Wis lah ora popo ya. Promosi seetik mah gitunya. Nah, di sana saya sudah menyediakan beberapa video yang video itu benar-benar terstruktur ataupun tersistematis ya. Jadi itu secara berurutan. Jadi teman-teman nggak akan bingung lagi untuk menjadi YouTuber ini. Dan nantinya akan bisa cepat-cepat sukses dan juga channel kalian itu akan bisa keren gitu ya. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat saja di video ini ya. Langsung saja klik di sini ataupun pada deskripsi video ini nanti saya simpan link websitenya ya. Terima kasih diri saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses kita bersama.